lagi di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Regisha Meresta dari kelas 11 MP1. Di sini kami akan ngobrol-ngobrol singkat nih bersama beberapa teman kami dari kelas 11 MP1 mengenai penerimaan anggaran dan penggunaan anggaran. Yuk saksikan. Halo guys. Halo. Nah, ini dia nih teman kita dari kelas 11 MP1. Kita perkenalkan dulu yuk. Halo guys, nama aku Asyifa Nurhaliza dari 11 MP1. Halo, aku Safa Syafia dari kelas 11 MP1. Halo, aku Fetika Ibrani dari kelas 11 MP1. Halo, aku Okta Fiana dari 11 MP1. Nah, kita lanjut ke sesi tanya-tanya yuk. Materi pertama mengenai penerimaan anggaran. Nah, menurut kamu apa sih Safa penerimaan anggaran itu? Menurut aku, penerimaan anggaran adalah pihak yang menerima alokasi anggaran untuk suatu program atau kegiatan. Nah, contohnya ini ada desa yang menerima alokasi kinerja dana desa, perguruan tinggi negeri atau PTN, dan perguruan tinggi swasta atau PTS yang menerima pendanaan program penelitian dan program dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penerimaan anggaran ada juga pihak yang terlibat. Pengguna anggaran, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran. Selain ada pengguna anggaran, itu ada juga pengajunya, pihak yang mengajukan anggaran dana, dan juga ada yang melaksanakan, yaitu melaksanakan kebijakan anggaran. Itu menurut aku. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke materi penerimaan anggaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya yuk, terkait penggunaan anggaran. Nah, Okta, menurut kamu apa sih penggunaan anggaran itu? Menurut aku, penggunaan anggaran adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Anggaran yang disusun secara sistematis yang satuan uang untuk periode tertentu, berfungsi sebagai pedoman tindakan dan memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan yang telah ditentukan. Nah, tadi kan Okta sudah menjelaskan apa sih pengertian dari penggunaan anggaran itu. Selanjutnya aku menanya nih sama Asifa, apa sih hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan anggaran? Baik, beberapa hal yang harus diperhatikan saat penggunaan anggaran, yaitu ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Lalu yang kedua ada penguatan pengawasan internal, yaitu unit-unit pengawasan internal yang independen dan berkompeten. Selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian. Program-program yang didanai anggaran perlu dievaluasi secara rutin. Lalu yang terakhir ada fokus pada prioritas utama, yaitu anggaran harus dialokasikan untuk program-program yang penting dan memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada yang ingin ditambahkan dari Fiantika? Nah, bahkan itu ada pertama, ada belanja modal, pengeluaran untuk investasi atau pembelian aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan, atau pengadaan teknologi. Bantuan sosial dan hibah, dana yang diberikan kepada masyarakat, kelompok, atau organisasi untuk mendukung kegiatan sosial atau peningkatan kesejahteraan. Lalu ada kolaborasi dan sinergi antar lembaga. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Lalu yang terakhir ada inovasi dan penggunaan teknologi. Inovasi dalam pelaksanaan ini dapat menjadikan hasil yang dicapai. Nah, itu dia mini podcast bersama teman-teman dari kelas 11 MP1. See you on the next